Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu, Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda 2 dalam 1 minggu. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini. sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberi keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Sekarang duduk. Silakan yang dua berdua ya saksi. Apa yang dilakukan si terdakwa ini, ya, sehingga dia jadi terdakwa. Iya, tahu yang mulia. Taunya gimana? Dia kenapa dia melakukan apa? Melakukan kesalahan yang mulia. Kesalahannya apa itu? Kesalahannya karena dia menyiram air keras Menyiram ke air mata keras. saya, ke muka dan seluruh badan saya yang mulia. Menyiram air keras kepada siapa? Kepada saya yang mulia. Kepada kamu. Kepada saksi ya. Iya. Nah, ada saksi. Kenapa saksi? Ya karena saya yang melihat yang mulia. Kena bagian mana? Bagian saksi kena bagian mana? Kena dari mata, Mata, badan, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, kaki, badan. badan, Iya. badan. Ingat nggak kapan dilakukannya? Ingat yang mulia. Kapan itu? Tanggal 1 Tanggal 1 September. September Iya, Minggu malam Senin. Pulang tahun kerja saya. September. Iya. Ya, jadi ininya ya 1 September. Tahun? Ya, Tahunnya? tahunnya 2024. Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Yang penting intinya itu uang Agus ya. Nah, kalau mereka bisa membedakan dinas sosial, misalnya uangnya itu yang mana melalui yayasan, yang mana melalui pribadi. Nah, jadi uang 1,3 miliar itu langsung ke rekening Agus, itu urusannya Densu. Nah, kemudian yang 23 atau 30 juta itu rekening yayasan. Nanti diaudit, Nopi ini punya rekening itu berapa yang masuk. Itu persoalan, kalau Agus nggak ada masalah. Tanpa uang itu juga Agus bisa berobat kok. Ya. Dan masyarakat perlu tahu ini. Uang itu di Nopi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Poin penting di sini adalah Tenovi tidak akan mundur 1 langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus. Besok saya tuan rumah. Saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP, jelas tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Ya. Tim Novi akan hadir Bang besok. Ya, timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Mau disebutin nama-nama yang diusul? Di sini ada namanya Brian Danang. Nah, kalau dari tim Pratiwi Novianti, Gary, Pratiwi, Vera, Oscar. Kalau kuasa hukum Donatur ini ada PB, ada PS, ada DD, ada JS. Gini, orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong.
cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang, pengen eksis di sini, padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya, oke? Harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu, karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan satu kali pun saya tidak akan pernah mundur. Beberapa waktu yang lalu kita menerima surat kedua dari lawyernya Novi, dari lawyernya Novi. Kemudian kita baca suratnya, dari isi poinnya, dari surat tersebut ada 3 poin yang paling terpenting di sini, bahwa uang dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian poin kedua, dari sisa pengobatan Agus akan diberikan kepada Agus untuk kelanjutan hidupnya Agus. Kemudian poin ketiga, apakah uang tersebut di yayasan atau di kita? Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, kita sepakat menunjuk pihak ketiga sama-sama untuk mengelola uang tersebut. Nah, dari surat yang kita baca, menurut kita clear ya. Apalagi ya kan 3 poin tersebut kita sambut baik. Sehingga kita komunikasi dengan pengacaranya Novi. Karena proses persidangan atau juga pemeriksaan sudah dianggap cukup lengkap, maka pada sidang yang ketiga yang hari ini tanggal 5 itu diagendakan untuk musyawarah majelis dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang pada sidang kedua itu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka majelis hakim mengambil keputusan ya bahwasanya memang pernikahan yang dilaksanakan, saya nggak tahu persis juga itu, laksanakan di hotel karena mungkin media lebih tahu. Ternyata dari hasil pemeriksaan majelis hakim itu ada salah satu syarat, ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkannya ada, bukan wali yang berhak. Jadi kalau kita melihat dari latar belakangnya bahwa siapa tuh istrinya Mahal ini itu kan, istrinya itu kan memang mu'alaf. Kalau tidak salah itu dia baru 2 hari kalau tidak salah ya, media mungkin lebih tahu. Kemudian setelah dia mu'alaf kemudian nikah, otomatis karena memang orang tuanya juga bukan muslim, nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz gitu ya. Jadi ustadz itu menikahkan, mengatasnamakan atau dia mengatasnamakan dirinya sebagai wali hakim gitu ya. Karena memang dia tidak punya wali. Di dalam undang-undang perkawinan itu bagi yang tidak punya wali ya wali hakim. Nah, tetapi sebetulnya dalam undang-undang perkawinan sudah jelas ya, ada 2 kriteria ya, 1 wali nasab, 1 wali hakim. Kalau wali nasab itu kan wali yang memang ada ikatan hubungan kekerabatan ya, ada 4 tingkat gitu. Nah, karena dia posisinya wali hakim, itu dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yang namanya wali hakim itu ya, ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Siapa yang ditunjuk wali hakim, undang-undang itu ada di dalam peraturan Menteri Agama itu, bahwa wali hakim di nomor 30 2005 tahun 2005, bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim itu adalah Menteri Agama, kemudian delegasikan yang terakhir pelaksananya oleh Kepala KUA. Itulah wali hakim. Nah, di sini bahwa wali yang menikahkan saat itu adalah bukan masuk kriteria itu, bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang dikendai seperti undang-undang. Kalau contohnya pernikahan kurang syarat atau kurang rukun, itu bukan syarat ya, kurang rukun nikahnya, berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Ya otomatis itulah gitu ya. Itulah karena memang pernikahannya itu tidak memenuhi salah satu rukun nikah gitu ya.
Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Disebut dengan istilah tajdidun nikah gitu kalau istilah agamanya itu, dia harus nikah ulang lagi dengan walinya yang benar gitu kan. Kemudian nanti dicatatkan di KUA supaya dia mendapatkan buku nikah, supaya pernikahannya juga baik sah menurut aturan agama, aturan negara gitu kan. Bisa dibuktikan ya harus tadi nikah ulang seperti itu.